Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal syuhada'i wassalihin, siratal syuhada'i wassalihin. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal awliya'i wal mukhlisin, siratal awliya'i wal mukhlisin. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ulama'i wal amilin, siratal ulama'i wal amilin. Biniyatil qabul wal wusul wa tamam kulli sulama wa khair syarr tabi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddatina, nakhusu khususan bi sahibi marahnabi tafsir Nawawi, Imam Nawawi al-Jawi al-Bandan, wa li kulli niyatin salihah wa ziyadatin fi syaraf sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Syi'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dakhalu 'ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala dakhulu Misra insya'allahu amin, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsyi wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nazagha asy-syaitanu baini wa baina ikhwati, inna rabbi latiful lima yasha, innahu huwal alimul hakim. Lanjutkan minggu yang lalu. Jadi Nabi Yakub beserta dengan keluarganya sudah menuju ke Mesir dari wilayah
tanah Kan'an. Nah, Kan'an itu nama wilayah. Mungkin dinisbatkan kepada Kan'an bin Nuh, mungkin itu. Dulunya tempat itu kayak sini misalnya apa namanya, Jalan Kopral Ramli, dinisbatkan kepada sana ada lorong makmur. Nah, Pak Makmur yang membuat jalan. Behok dulu orangnya punya toko pertama besar, namanya Behok, gitu. Nisbat, dinisbahkan. Nah, sesuatu selalu dinisbahkan. Penamaan Al-Quran juga nisbah, tidak nisbah. Al-Baqarah, ada yang bilang Alif Lam Mim, ada yang bilang Al-Baqarah, ada yang bilang macam-macam. Namanya banyak. Nah, yang terkenal apa? Asis, nisbahnya Pak RT. Kan sudah berhenti jadi Pak RT, masih tetap dipanggil Pak RT. Nah, Pak RT pertama 45 Asis. Itu namanya nisbah. Nah, nisbah itu sebaiknya yang baik. Ya orang yang memperkenalkan pertama. Goyang kebor, ya gitu lah. Yang pertama memperkenalkan, ya nggak boleh marah. Ketika dulu Oma Irama ribut itu nggak boleh marah, karena pasti ada sisi positifnya. Dia menerima ribut dari itu, dan sisi negatifnya segala yang berurusan dengan itu yang akan kedapatan. Itu begitu, santai aja. Nah, dari Kan'an atau dari wilayah Syam atau istilahnya kalau sekarang Palestina, pindah ke Mesir, Bedol. Berapa kemarin? Jumlahnya adalah berapa kemarin? 72 rombongan, 72 orang. Wah, setelah sekian tahun, berapa tahun? 400 tahun. Setelah sekian tahun, 400 tahun, antara Nabi Yusuf sampai dengan Nabi Musa, ketika Nabi Musa hijrah, pindah karena tekanan dari Fir'aun, maka sudah berubah menjadi berapa tuh? 600.577 laki-laki, di luar perempuan serta anak-anak. Kalau dijumlahkan dengan anak-anaknya, semuanya lebih dari 1 juta dari sekian tahun. 27 orang. Jadi itu asli, karena Bani Israel itu ya anak-anaknya Nabi Yakub, gitu. Falamma dakhalu, maka ketika mereka telah masuk ala Yusuf, ke negerinya Yusuf, masuk ke negerinya Yusuf. Di mana itu? Mesir. Fi mahallin, di dalam suatu tempat. Daraba fihi Yusuf khiyamahu, maka Yusuf membuat di dalamnya kemah-kemahnya. Khina kharaja min Misra, ketika dia keluar dari Mesir, litalaqa abihi, untuk menjemput bapaknya. Jadi ketika mereka datang, Nabi Yusuf pun mempersiapkan kemah-kemahnya di luar kota, dijemput. Kemah-kemah sudah disiapkan. Awa ilahi abawaihi, ngumpul ilahi kepada Yusuf abawaihi, 2 orang bapak ibunya. Ibu Yusuf kan sudah meninggal, tapi kan dilanjutkan dengan ibu tiri. Abawaihi itu masih disebut ibu. Aidamma Yusuf ilahi, ngumpul Yusuf ilahi kepada Yakub. Awa, ngumpul sama Yusuf ilahi kepada Yakub. Abawaihi, sorry, failnya abawaihi aja. Mana? Damma Yusuf ilaihi abahu, ngumpul Yusufa kepada Yusuf ilaihi Yakub ilaihi kepada Yusuf abahu, ya bapaknya, kedua orang tuanya, wa khalatihi, dan bibinya, wa tanaqo huma, dan merangkul keduanya, dipeluk. Oh, bapak, ibu, ayah. Kok masih ingat ya wajahnya? Dibuang umur 7 tahun. Ketemu lagi umur
Sudah 40-an, sudah menjadi Perdana Menteri. Ya Allah. Karena Nabi Yusuf itu punya ciri. Nabi Yusuf, keluarganya Nabi Yakub, utamanya Nabi Yusuf punya ciri. Ketika songkoknya dibuka, keluar sinar. Ya enggak sinar terang ini, enggak. Beda gitu. Keluar cahaya yang menunjukkan tentang kenabian. Makanya ketika kumpul dengan kakak-kakaknya beberapa waktu yang lalu, ceritanya kan ketika kakak-kakaknya, nah kamu kenal ini? Ya, gitu. Nah, dibuka gitu. Cirinya begitu. Oh kita enggak, makin hari makin keleng. Ya yang menyebabkan itu bersinar apa? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, istilahnya. Jadi athar sujud itu tidak semata-mata jidat hitam, tapi pancaran wajah yang ridho akan takdir Allah. Orang yang ridho terhadap takdir Allah, pasti wajahnya akan lebih bersinar. Bersinar itu bukan berarti putih, tapi lebih bersinar. Orang nengoknya senang. Karena apa? Dia ikhlas, terima apapun pembagian dari Allah. Nah itu senang, nah itu tidak senang, dia santai saja, enjoy. Orang yang tidak enjoy, yang tidak santai, dibusu, masih mengkerut, tidak karuan, pol, tidak karuan. Makanya rahasia awet muda di wajah itu 227. Rahasia awet muda, bukan pedikur, bukan 227. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, 7 detik. Itu alias senyum. Senang senyum. Jangan 7 jam. Kalau 7 jam bawa ke rumah sakit gila. Jadi melebarkan, ketemu orang senyum, pertandakan bahwa saya welcome. Makna salam kan begitu. Bukan semata-mata makna salam itu ketika ada orang salam assalamualaikum terus kita wajib menjawab waalaikumsalam, bukan semata-mata itu. Maknanya ketika kita bertemu saudara kita menjamin keselamatan kita, maka kita wajib menjamin keselamatan dia. Sepanjang Anda di depan mata saya, sepanjang Anda di dalam kekuasaan saya, maka Anda aman dari gangguan apapun. Gitu Pak Ses. Itu makna salam itu. Bukan sekedar ucapan. Gitu, bukan sekedar ucapan. Ucapan iya, tapi lebih dalam dari itu, bukan sekedar ucapan, tapi gitu. Ketika saya bertemu dengan Pak Ses, maka kesunahan saya adalah menjamin keselamatan Pak Ses. Kesunahan saya. Ketika kita dijamin keselamatan oleh kawan kita, maka kewajiban bagi kita untuk menjamin keselamatan orang yang menjamin keselamatan kita. Itu Islam itu begitu, gitu loh. Gitu. Jangan dipakai yang hadis Nabi apa? Waalaikumsalam itu hadis Nabi waktu perang melawan Yahudi. Ketika perang lawan Yahudi, maka ketika waktu itu ada orang Yahudi salam kepada Nabi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sekarang dah lain. Sekarang kita damai. Kakek kalau waktu perang berlaku lagi. Gitu. Damai ya damai. Gitu. Kakek Pak Ses ketemu kawan politiknya, kebetulan apa? Orang non-muslim, kafir kau. Tidak ada yang milih Pak Ses. Tidak ada yang milih. Ya. Awa ilahi abawai, bapaknya Nabi Yusuf kumpulkan bapak ibunya ngerangkul. Fa inna ummahu matat fin nifas, karena ibunya itu telah meninggal pada waktu nifas bi akhihi, dengan kelahiran saudaranya yaitu Bunyamin. Fa makna Bunyamin, maka makna Bunyamin bil Ibroniyah, menurut bahasa Ibroniyah itu ibnul wajai, anak yang membawa kematian, membawa sakit. Itu nama Bunyamin.
Itu tidak yes, kasih nama anak tidak yes. Wah, jadi keingat terus lah, ini gara-gara ini maknya meninggal. Anaknya si meninggal, si sakit. Tidak yes. Menurut saya tidak yes. Tapi ini ilmu Pak. Menurut saya tidak yes. Kasih nama tidak yes. Ya Allah. Nah ini kalau viral saya ngecek Nabi Yakub gitu. Ini keilmuan. Maknanya begitu. Makna Bunyamin menurut bahasa Ibrani itu anak yang membawa sakit. Kan begitu. Artinya dijadikan sebagai labeling. Biasanya dijadikan sebagai labeling. Gara-gara anak ini lahir, maknya meninggal. Kan gitu. Bahasa Indonesianya si sakit. Gitu kan gitu. Akhirnya orang kenal terus bahwa gara-gara Bunyamin, maknya meninggal. Gitu. Mending kita ya rasanya. Kalau penyakitan tidak disebut. Dulu di Jawa sering gitu. Ada nama banjir. Nah, aku disebut banjir pas waktu lahir. Banjir. Ada warkucing. Kawan saya, ngapain disebut warkucing? Lahir kucingnya. Tapi jelek. Jelek Pak Walazir. Jelek. Jangan. Nabi Muhammad melarang itu. Jangan kau melakoki orang dengan lakop yang buruk. Tapi Nabi Muhammad sendiri melakoki orang buruk. Siapa musuhnya? Nah, Amr bin Hisham, Abu Jahal namanya Amr bin Hisham. Nama lakopnya Abdul Hakam, bapak kebijakan. Oleh Nabi diganti Abu Jahal. Karena kalau disebut Abdul Hakam, bahaya. Orang itu dia, wah bapak kebijakan itu. Orangnya pintar. Abu Jahal itu pintar. Orang terkenal. Orang pintar. Musailamah pintar. Sebentar langsung bisa ngarang syair. Musailamah. Cuma disebut Al-Qadda karena tukang ngarang. Al-Qadda. Gitu. Ya kata Nabi, kalau sama kawan janganlah kasih lakop. Tapi kalau Nabi pun melarang, Nabi melakukan. Artinya itu jangan diambil sepotong-potong hadisnya, peristiwanya. Kenapa Nabi melakukan itu dalam rangka siwon perang? Karena memang posisinya lagi perang. Gitu. Ya. Gitu. Dan doa Nabi gitu, ya Allah muliakan Islam dengan masuknya salah satu umarain, 2 umar. Jadi Abu Jahal juga didoakan oleh Nabi untuk masuk Islam. Karena pilihan Nabi 2. Kalau tidak Amr bin Hisham ya Umar bin Khattab. Ternyata yang dikabulkan oleh Allah Umar bin Khattab. Kedua-duanya terkenal. Secara kepintaran, kebijakan dan pengaruh Abu Jahal, Amr bin Hisham, Abdul Hakam. Secara centeng-centengan Umar bin Khattab. Ternyata oleh Allah dipilihkan Umar bin Khattab untuk jadi centeng. Kadang-kadang kita penting juga kumpul dengan centeng. Gitu. Ada centeng, preman. Centeng. Dan kalau tidak ada centeng, bahaya. Dakwahnya Nabi Muhammad menjadi lebih transparan, lebih berani setelah masuknya Umar bin Khattab. Waktu belum Abu Bakar sopan. Nah, cerita jadi imam. Nabi Muhammad waktu itu entah apalah, sakit atau apa, lupa saya cerita. Jadi orang sudah siap-siap mau sholat. Karena lama Nabi Muhammad itu tidak datang, maka majulah Abu Bakar. Jadi sahabat itu tidak pernah makmum selain kepada Nabi Muhammad. Datanglah Abu Bakar, majulah Abu Bakar, itu jadi imam. Ketika Abu Bakar lah siap-siap, hakimus sholah, sawu, Nabi Muhammad datang. Kan
rumah Nabi Muhammad di sebelah masjid. Kan dari kamar sebelah gitulah, dari kamar sebelah. Gitu. Oh itu Nabi gitu. Abu Bakar itu Nabi. Abu Bakar karena orang sopan mundur. Tidak jadi dia jadi imam. Padahal siap-siap tinggal takbir. Karena orang sopan Abu Bakar. Tidak berani dia. Akhirnya Nabilah jadi imam. Berbeda dengan peristiwa Ibnu Mas'ud kalau tidak salah. Ibnu Mas'ud. Iya kalau tidak salah. Mohon maaf kalau salah. Salah satu-satunya sahabat. Wallahu a'lam. Ibnu Mas'ud. Salah satu sahabat yang menjadi imam. Waktu itu Nabi beserta dengan sahabat lagi jalan. Datanglah waktu sholat. Sampai di waktu sholat masuk ke masjid, mau sholat ke tempat sholatan. Jangan bayangkan masjidnya seperti sekarang. Dulu kan beda masjidnya. Nah, sudah nak siap, Nabi kebelet. Nabinya ada gitu, Nabinya kebelet. Sebentar, aku nak ke belakang dulu. Pikir jamaah ini bakal lama nih. Kebelet. Nabi keluar, pipis, majulah sahabat. Kalau tidak salah, entah Abdurrahman bin Auf atau Ibnu Mas'ud, salah satu dari. Wallahu a'lam, saya lupa. Maju, begitu maju, mau jadi imam, Nabinya selesai apa? Selesai hajat. Itu tidak peduli dia. Tetaplah maju jadi imam itulah. Karena tidak sopan itu tadi. Lah selesai sholat, ditegur sama kawan. Kawan, Nabi kok imam? Ayo, sejarah siapa yang pernah jadi imamnya Nabi? Ya. Siapa yang pernah jadi imamnya Nabi? Sejarah gitu. Jadi gitu loh, cuek saja. Ketika sudah siap jadi imam, misalnya saya datang cuek saja, sejarah. Kapan lagi Pak Ali nak makmum saya kalau tidak sekarang kan gitu. Sejarah gitu, santai aja. Itu faedahnya tidak sopan. Jadi ada juga itu hadis peristiwa itu mengisyaratkan bahwa menjadi imam tidak harus, idealnya memang yang paling baik. Tapi ketika suatu ketika ada yang kondisi seperti itu juga tidak batal sholatnya. Gitu. Tidak apa-apa. Gitu. Yang penting ya ikuti tata aturan. Faedahnya ada juga. Kalau tidak pernah terjadi seperti itu, menjadi bagian dari sebuah peristiwa, maka kita akan bahaya. Gitu. Ketika misalnya contoh, di sini sudah siap-siap sholat, begitu takbir sudah jalan, saya datang misalnya. Sementara yang imamin Roni misalnya, ketika tidak ada peristiwa itu dan diputuskan oleh ulama, menjadi tidak sah sholat saya. Gitu. Tapi ada faedahnya itu ketika ada peristiwa itu bahwa sah Nabi sholat makmum kepada gitu. Itu jenis. Enggak, baca. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu ya Ibnul Waj'i. Walamma mata ummuhu tazawwaja abuhu. Ketika ibunya telah meninggal, bapaknya menikah lagi bi khalati dengan bibinya. Fa innar rabatu tud'a amma, karena pemelihara disebut sebagai ibu, yaitu tiri. Dia disebut ummah kalau tud'a umman. Wa qala, berkatalah Yusuf li jami'i ahlihi kepada semua keluarganya, udkhulu Misra, masuklah kalian ke Mesir lil iqamati untuk jumeneng. Iqamah itu menempati biha di Mesir. Insyaallah aminin. Insyaallah Anda akan terjamin aman. Ala anfusikum, atas diri kalian, wa amwalikum, keluarga, harta benda kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. La takhafuna, jangan kalian khawatir ahadan satupun. Wa kanu,
dan mereka fima di Mesir, fima salafa zaman dulu ya khafuna khawatir takut malah muluka Misra terhadap rajanya Mesir. Dulu mereka takut raja Mesir itu Fir'aun dari zaman Nabi Nabi terdahulu itu Fir'aun sebutannya. Fir'aun itu kalau kita sekarang ya Hamengkubuwono, kan ada Hamengkubuwono 1, 2, 3. Sultan apa Jogja itu? Sri Sultan Hamengkubuwono, Pakubuwono, gitu. Itu istilahnya. Gelar. Nama Fir'aunnya zaman Musa itu Ramses. Nama Fir'aun namanya, tapi gelarnya adalah Fir'aun. Gelarnya Fir'aun. Insyaallah amin. Warafa'a dan Nabi Yusuf mengangkat abawahi kedua orang tuanya ala arsy ke aras. Maksudnya ya dinaikkan. Lama nazalu ketika mereka telah turun di Misra ke Mesir, ajlasa Yusuf menempatkan, mendudukkan abahu kedua orang tuanya, wa khalati atau bapaknya, wa khalati dan bibinya ma'ahu beserta dengan Yusuf fisariri dalam tempat permadani ar-rafi'i yang tinggi, alladzi kan yajlisu alaihi yang Yusuf duduk di atasnya. Wa kharru dan tunduklah mereka lalu kepada Yusuf sujada seraya sujud. Ai wa kharru lillahi sujada, mereka tunduk lillahi karena Allah, sujada seraya bersujud. Syukron karena syukron, li ajli Yusufa karena arah penghormatan Yusuf. Wastima'ihim dan kumpulnya mereka dengan Yusuf. Wa kana Yusufu dan Yusuf kal kiblati, seakan-akan seperti kiblat lahum bagi mereka. Kama sajadatil malaikat, sebagaimana sujudnya para malaikat di Adam kepada Adam. Fa innallaha karena sungguhnya Allah amara bi Yaqub. Allah memerintahkan Yakub disujudi untuk sujud li hikmatin hafiyatin, karena ada hikmah hafiyatin yang samar. Wa dzalika yang demikian itu li anna ikhwata Yusuf, karena saudara-saudara Yusuf rubama hamalahum at-takabbur, ada kalanya masih terselip di dalam diri mereka sifat takabur, anis sujudi dari sujud, ala sabilit tawadhu'i, sebagai jalan tawadhu hormat kepada Yusuf, la ala sabilil ibadati, bukan karena ibadah kepada Yusuf. Wa Yusuf dan Yusuf lam yakun radhiyan, sebenarnya Yusuf tidak ridho, tidak ikhlas bidzalika sujudi, dengan sujud ini. Ini nanti saya terangkan. Fi qalbihi, di dalam hati Yusuf, lakin lama alima, tetapi ketika Yusuf mengetahui annallaha, bahwasanya Allah amara Yaquba, memerintahkan kepada Yakub bidzalika, dengan sujud itu, sakata maka diamlah Yusuf, wali anna Yaquba, dan karena Yakub alima mengetahui annahu, bahwasanya mereka semua laulam yaf'alu dzalika, kalau tidak melaksanakan perintah sujud tadi, la dhaharal fatru, maka tampak nyatalah kelemahan mimpi yang lama, wal ihqatu, dan tampak nyata kedengkian mereka, al qadimatu, yang telah lalu, ba'da kauniha, sesudah adanya mereka. Fasujudu, maka sujud itu lizawali isti'lali, untuk menghilangkan sifat kesombongan, wan nafarati, dan lari an qulubihim, dari hati mereka. Wa dzalika jaizun fi dzalika zaman, perintah sujud itu boleh pada waktu itu. Falamma ja'at hadhihi syari'atu, maka ketika telah datang syariat, nusihat, maka dihapuslah perintah sujud. Nusihat, dihapuslah apa hadhil fi'latu, perintah sujud. Wa yuqalu, dan dikatakan kana sujuduhum, sujudnya mereka itu tahiyyatuhum penghormatan mereka fima bainahum, di antara mereka, kahai atir ruku'i, seperti kondisi ruku, nahwa fi'lil a'ajimi,
semisal perbuatan orang-orang ajam. Jadi gini, dulu boleh kok? Tidak boleh. Judulnya ngopi. Kalau nggak ngopi, berkhianat terhadap judul. Judul pengajiannya kopi pagi. Kalau itu teh pagi. Berkhianat. Jadi dulu Nabi Yusuf bermimpi. Mimpinya disampaikan kepada Nabi Yakub. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Mimpi seorang nabi harus nyata. Kalau tidak nyata bukan nabi. Gitu. Mimpi seorang nabi harus nyata. Kalau tidak nyata bukan nabi. Prediksi seorang nabi harus nyata. Kalau tidak nyata bukan nabi. Namanya nabi. Ketika perang Khandaq, Nabi Muhammad memecahkan batu dan bersinarlah batu itu di dalam dari pecahan Nabi Muhammad tadi. Nabi Muhammad memprediksi besok Kaisar Persia akan tunduk kepada kita. Padahal Nabi Muhammad dikepung, perang Khandaq itu dikepung. Makannya susah. Saat itu diajak sama orang munafik, mat kamu makan bayi susah kok mengalahkan Persia. Persia itu negara besar. Persia negara besar. Dan kenyataannya nanti Persia ditundukkan, Palestina ditundukkan oleh Umar bin Khattab. Setelah 12 tahun kematian Nabi Muhammad, Umar bin Khattab menundukkan Persia, yaitu Persia wilayah Palestina. Ditundukkan. Dan begitu juga. Ya, aku mimpi, aku melihat 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan, semuanya sujud kepadaku. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Maka ketika Nabi Yakub sudah sampai ke wilayah Mesir, ketemu dengan Nabi Yusuf, yang dilakukan pertama oleh Nabi Yakub adalah melaksanakan perintah Allah, yakni sujud kepada Yusuf. Sujud Rojak. Jadi kalau Pak Rojak kayak gini itu datang sujud, seakan-akan nyembah. Tapi perintah sujud kepada orang pada waktu itu syariatnya masih diizinkan. Syariatnya boleh. Sama dengan kita itu ruku. Ya. Saya misalnya ketemu Pak Rojak, saya menghormati Pak Rojak. Kan saya tunduk. Itu namanya ruku. Nah, itu sama. Gitu. Sujudnya lil hormah, bukan lil ibadah. Sekarang tidak boleh. Dulu Nabi Yusuf boleh. Syariatnya sudah. Dulu syariat hormat sujud. Sekarang syariat hormat menunduk. Gitu. Ya. Dulu syariat hormat ketika tidak ada pandemi, salaman dengan kiai, cucuk tangan bolak balik. Sekarang cukup karena sedang pandemi. Gitu. Kan syariat itu yang diwajibkan hormatnya. Metodenya macam-macam. Gitu harus digaris. Yang diwajibkan hormatnya. Metodenya macam-macam. Gitu. Jadi, wah sekarang saya sudah ada karuan nih. Masa salaman saja tidak boleh. Kan situasinya lagi pandemi. Tapi tetap harus hormat. Gitu. Jadi gitu. Gitu. Jadi jangan dimaknai. Itu satu. Yang kedua, bedanya nabi, bedanya wali dengan kita di sini. Nabi Yusuf, walaupun ada perintahnya bersujud, disujudi oleh kedua orang tuanya, secara batin dia tidak rela. Masa aku dihormati oleh bapakku, aku dihormati oleh kakak-kakakku, secara batin. Gitu. Tidak rela, tidak. Tapi menolak itu juga memungkiri perintah. Gitu. Beda dengan kita. Ketika dihormati, naik bau. Nah, itu bedanya gitu. Kalau kita itu, memang kita tidak minta. Jadi orang baik itu tidak minta dihormati.
Tapi itu setannya masuk ketika sudah dilaksanakan. Gitu. Sama, ya saya juga Pak. Bukan basis baik. Ya saya juga. Ketika ada anak atau ada kawan salam dengan saya dicucuk tangan, itu naik ke hati saya. Setan sudah masuk. Nah, aduh, dihormati sama dia. Mantap. Kan gitu. Itu. Kenapa? Karena saya bukan wali. Ya masih orang biasa. Gitu. Jangan ngaku wali. Barang kau masih kayak gitu, masih oke-oke wae. Gitu. Gitu ya. Karena ciri orang mulia itu tidak silau oleh pujian, tidak galau oleh cacian. Gitu, ciri orang mulia. Gitu. Kata Gus Dur itu hamba manusia yang masih silau oleh pujian dan galau oleh cacian, maka itu adalah hamba amatiran. Itu kata Gus Dur. Gitu. Ya, jadi kita harus bedakan ya. Oh, dulu Nabi Yusuf sujud juga orang. Nah, syariatnya sudah beda. Yang tetap sama esensinya adalah hormat kepada siapapun, hormat. Cari kemuliaannya, gitu ya. Cari kemuliaan, gitu. Saya hormat kepada Pak Sis karena faktor Pak Sis sebagai kepala ketua Jadi cari kemuliaan, boleh. Gitu. Loh, dari sisi apa? Tua saya. Gitu. Ngaji ke saya. Tapi saya harus hormat kepada Pak Sis. Apa itu? Pak Sis ketua RT. Gitu contohnya. Gitu, cari. Karena apapun ada sisi kemuliaan. Oh, dia memang bodoh. Dia tidak punya jabatan, tapi dia lebih tua. Dihormat karena tua. Gitu ya. Gitu. Waqala dan berkatalah Yusuf, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya, wahai bapakku, hadza ta'wilu ru'yaya, inilah takwil mimpiku dulu. Min qablu ai hadza sujud ini tasdiqu ru'yaya al-kainah min qablil masaibi. Pembenaran dari takwil mimpiku dulu qablal masaibi, sebelum adanya kejadian-kejadian musibah ini. Allati waqa'at, yang terjadi. Faka'anna Yusufa, maka seakan-akan Yusuf yaqulu berkata, ya abati la yaliku bimithlika ala jalalatika fil ilmi wa dini wa nubuwati antas juda liwalatika illa anna hadha amrun umirta bihi. Seakan-akan Yusuf berkata kepada bapaknya, wahai bapak, la yaliku, tidak pantas, tidak mungkin, tidak nyocok. Bimithlika ala jalalatika, orang semisal kamu, ala jalalatika, atas keagunganmu, fil ilmi, dalam ilmu, wa dini, agama, wa nubuwati, dan juga nabi, antas judali walatika, untuk bersujud kepada anakmu. Illa anna hadza amrun umirta bihi, kecuali ini adalah perintah yang telah diperintahkan kepadamu. Fa inna ru'yal anbiya, karena sungguhnya mimpi seorang nabi hakun, nyata. Wa dzalika qaulu ta'ala hikayatun an qawli Yusuf. Qad ja'alaha rabbi, sungguh telah menjadikan akan ru'yah tadi Rabbi, Tuhanku, haqqo, nyata. Wa ka'annahu qila, dan seakan-akan diucapkan li Yaqub, kepada Yakub, innaka kunta da'imur rabbati fi wasali Yusuf, sungguhnya engkau selalu senang untuk ketemu dengan Yusuf. Wa da'imul husni, dan selalu sedih bisababi firaqihi, disebabkan pisahnya kamu dengan Yusuf. Fa idza wajadtahu, maka ketika engkau telah menemukan kembali Yusuf, fasjud lahu, maka sujudlah engkau kepada Yusuf. Fakanal amra bidzalika sujudi, fakanal amru bidzalika sujudi, maka jadilah perintah untuk sujud tersebut minta mamit tasdidi minallahi ala Yaqub alaihi salam, adalah kesempurnaan yang sangat dari Allah ala Yaqub, kepada Yaqub alaihi salam. Qala Salman, kana baina ru'yahu wa ta'wilahu wa ta'wiliha arba'una aman, terjadinya 40 tahun.
Dan dulu umur Yusuf 7 tahun. Itu kan. Jangan dibuka. Gitu. Kalau memang mau memperbaiki, panggil Pak Marto. Baik. Sahabat punya hutang sama saya, bayarlah. Jangan disebut di tempat. Lah itu yang kadang di kita itu susah. Gitu. Iya enggak ya Pak Ses? Asal ketemu orang mulai disebut. Kan lakopnya disebut-sebutkan. Ya Allah. Diampuni ya Allah. Wajah bikum minal badwi. Wajah dan datang bikum. Wajah dan telah datang bikum dengan kamu semua minal badwi dari dusun. Ay minal badiyati dari dusun. Wa kana yaqumu, Allah mendatangkan kalian semua datang minal badwi dari dusun. Ay minal badiyati dari dusun. Wa kana yaqumu wa auladuhu ashaba masyiatin. Yakub dan anak-anaknya itu dulu sebagai nomaden. Ashaba masyiyah itu orang yang tukang pindah-pindah, nomaden. Fasakanu al-badiyah, maka kemudian mereka menetap di suatu dusun, Kan'an. Wa qala Ali bin Talha berkata, "Ai min Palestin, dari sekitar daerah Palestina. Mim ba'di an nazala syaitanu, sesudah syaitan merusak baini di antaraku wa baina ikhwati, dan antara saudara-saudaraku. Ai min ba'di an afsada syaitanu bainana bil hasadi, yakni syaitan merusak antara kita bil hasadi dengan cara hasud. Inna Rabbi latiful lima yasha, karena sungguhnya Rabbi Tuhanku latifun maha lembut lima yasha, kepada apapun yang ia kehendaki. Ai mudbirun lima yasha min khafayal umuri, maha mereka membuat lima atas sesuatu yasha yang ia kehendaki min khafaya, dari secara sama khafayal umuri, samarnya umur. Fa'idha aradallahu, maka ketika Allah berkehendak husula syai'in, akan terjadinya sesuatu, sahala asbabahu, maka Allah akan memudahkan sebab-sebabnya. Fahasola, maka hasil. Wa inkana fi ghayatil buti, walaupun jauh kemungkinannya anil husuli, dari terjadi indal hukuli, menurut akal. Innahu, karena sungguhnya Allah wa ya Allah al-alimu, dan yang maha mengetahui, bil wajhil ladzi yusahilu, terhadap jalan yang memudahkan tahsila dzalika sa'bi, untuk menghasilkan apapun yang menjadi rencana. Al-hakim, zat yang maha bijaksana, ay al-muhkim, bijaksana fi fi'lihi mubri'un anil abathi al-bawal batilati, dari di dalam pekerjaannya, mubri'un, yang terbebas anil abati, dari tidak berfaedah, wal batili, dan batil. Itu. Jadi kuncinya ya Nabi Yusuf mensyukuri itu semua, dan Nabi Yusuf meyakini jikalau ketika Allah sudah berkehendak atas sesuatu, maka Allah akan memudahkan sesuatu itu terjadi. Kalau sesuatu itu tidak terjadi, berarti bukan kehendak Allah. Gitu. Kunci pakemnya begitu. Jadi ketika kita harus yakin bahwa apapun yang sudah dikehendaki Allah adalah yang terbaik untuk kita. Gitu. Kadang tidak kita sukai, tapi itu terbaik untuk kita. Yakinlah. Ada nggak kita yakin? Yusuf. Kalau Yusuf sudah dibuang, maka Yusuf masih di dusun. Betul kan? Yakub beserta anak-anaknya di dusun Palestina. Kan'an. Kalau Yusuf sudah dibuang, kan Yusuf dibuang. Setelah dibuang diambil, setelah diambil dijual dibeli oleh Perdana Menteri atau salah satu pejabat di Mesir. Jadi anak angkat.
terus difitnah, masuk penjara. Di penjara dia menyelamatkan satu orang. Satu orang tadi bercerita ke raja bahwa ada orang yang pintar membaca tafsir mimpi, terus dipanggil, diselamatkan, dibebaskan, akhirnya diberi tanggung jawab. Begitu. Coba kalau di awal terputus bahwa Nabi Yusuf tidak dibuang, karena Nabi Yusuf itu 40 tahun tuh. Dari dibuang itu saronya itu 40 tahun itu Nabi Yusuf. 40 tahun. Bayangkan. Tapi Nabi Yusuf tidak dendam karena Nabi. Kalau kita ketemu lagi kamu, ini dulu nih waktu aku minta air minum dan dikasih, jangan lagi kamu. Gitu. Jadi gitu. Kalau Allah menghendaki, maka jalan ceritanya itu dimudahkan. Gitu. Keluarga saya keluarga berada. Dulu kalau dinikmati, keluarga saya keluarga berada. Kalau saya tidak menerima tugas di Jambi, insya Allah bisa lah cari pekerjaan. Tapi ditugaskan di Jambi, saya 10 bersaudara. Paling kecil saya, paling jauh. Ngenes saya 2 tahun pertama kan lah. Nak pindah. Setahun kebalik pentingmu ke Jawa. Gaji 120.000 cukup untuk naik bis Ramayanya sejalan. Gaji sebulan naik sejalan. Baliknya tidak punya lagi gaji. Pengen mau setahun balik bolak-balik. Pacar saya masih di Jawa. Gara-gara kasmaran balik sebentar ya. Dulu masih ngayal. Ternyata Allah punya cerita lain. Kalau saya di Pekalongan, kemandirian saya tidak sebaik ketika saya di Jambi, karena saya dipantau terus oleh kakak-kakak saya. Falsafahnya, saya nanam manggo. Di antara manggo-manggo yang besar, manggo yang kecil ini tidak tumbuh. Tiba agar manggo yang kecil ini bisa tumbuh dengan baik, pindah ke tempat yang tidak ada manggo. Kalau itu bisa berkembang. Ya Allah itu apa sih? Kamu tidak cocok bekal, pindah, jadilah. Gitu. Makanya kata Pak Kiai saya yang ngajari saya nahwu Arab itu, enak pun ya, kamu Jambi ya, ceramah sana sini. Tukeran Pak Kiai, tidak mau. Tukeran Pak Kiai sih, kira aku kalau nggak. Tidak mau. Oh iya, itu rezeki kamu. Sudah lah, tidak usah dibicarakan. Itu. Jadi, tapi ya untuk ridho itu lama Pak Sesi. Untuk ridho itu lah. Jadi, kalau Pak Sesi sudah serangan jantung, alam. Karena serangan jantung itu maksa Pak Sesi. Dan itu terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin Pak Sesi, sesumpah apapun Pak Sesi umur 40 tahun bersih dari semuanya. Kalau tidak karena kejadian itu, nyerempet. Jadi minggirnya itu pelan-pelan. Kalau ini kan ketumbur dan jalan lagi balik. Tapi kalau tidak ketumbur itu, gini baliknya itu pelan. Gitu. Karena lumbur gini, itu tidak bisa lagi balik kan, terus mati. Gitu. Itu cara Allah. Ini budak ini modelnya tidak bisa nih. Belok pelan tidak bisa nih. Gitu Mbak. Apa kalau masih bisa no? Alam masih di tengah jalan Pak. Bawa parah. Bedol, bedai Jambi, jadilah ikutnya sini. Gitu. Awalnya susah, tapi lama-lama jadi. Jadi apapun yang sudah dirumuskan oleh Allah itu pasti yang terbaik. Yakini itu pasti yang terbaik. Karenanya ridho. Saya kira itu banyak nih ngaji pagi ini, fadilahnya banyak. Yang pertama, ciri hamba mulia, jangan silau oleh pujian, jangan risau oleh caci.
maksiat. Sepanjang itu benar, jalani dengan baik. Yang kedua, ridhoi kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu, sambil ngopi kalau ada yang mau di Shifa'an la yughadiru saqaman la yughadiru saqaman Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Hujjah